Outlook perekonomian di Indonesia. Assalamualaikum guys. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari program studi Ekonomi Syariah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang runtuhnya ekonomi akibat corona. Gimana ya kira-kira keadaan negeri kita saat ini? Penasaran kan? Yuk, simak videonya sampai selesai ya guys. Penyebaran virus corona di Indonesia meruntuhkan perekonomian. Virus corona atau COVID-19 sebelumnya disebut sebagai 2019 nCoV adalah jenis virus penyebab penyakit seperti flu biasa, MERS, SARS, dan penyakit saluran pernapasan lain yang berpotensi mematikan. Meskipun bisa berakibat serius, langkah-langkah pencegahan bisa membantu melindungi kesehatan seseorang dari virus corona, baik di masyarakat, di rumah, atau selama merawat orang yang sedang sakit. Kasihan ya guys. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Menurut berita yang beredar, soal sumber kemunculan virus ini mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Benar nggak ya? Hal ini sih dikarenakan belum adanya informasi yang jelas soal asal-muasal kemunculan virus tersebut. Ya sudahlah, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya ya. COVID-19 memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia. Untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing. Social distance atau social distancing adalah kondisi di mana masyarakat diminta untuk menghindari hadir di pertemuan besar atau kerumunan orang. Hal itu berakibat kepada sistem perekonomian masyarakat di Indonesia dan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh masyarakat itu sendiri. Salah satu contohnya adalah seorang pedagang yang biasa berjualan di tempat keramaian seperti pasar menjadi tidak bisa berjualan. Tempat-tempat pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu. Tujuannya untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Di beberapa daerah pabrik garmen pun terpaksa harus diliburkan karena orderan atau pesanan pun menjadi terbatas. Jadi begitu banyak kerugian dan penderitaan masyarakat Indonesia akibat virus corona ini. Wah, mengerikan sekali ya guys. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 akan penting agar kita. Virus corona atau COVID-19 ini ternyata benar-benar menggerogoti kesehatan ekonomi Indonesia. Diperkirakan perekonomian Indonesia bisa mengalami kontraksi sangat dalam. Asian Development Bank atau ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya sebesar 2,5%. Angka itu turun separuhnya dari tahun 2019, yaitu sebesar 5,0%. Meski Indonesia memiliki landasan ekonomi makro yang kuat, wabah COVID-19 yang tengah berlangsung telah mengubah arah perekonomian negara ini dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri. Jadi, kira-kira bagaimana nih kondisi perekonomian Indonesia ke depannya ya? Menurut Mimin sih, pertumbuhan ekonomi ke depannya diperkirakan masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, serta perdagangan internasional yang berangsur pulih. Target pertumbuhan ekonomi di tahun selanjutnya sebenarnya sih bisa aja tercapai, asalkan tidak terjadi second wave atau gelombang kedua penyebaran COVID-19 ini. Menurut Direktur Pelaksanaan Bank Dunia pernah menjelaskan,
Pemerintah saat ini masih terus bekerja keras untuk menahan dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian. Berbagai langkah stimulus dan dorongan, serta kebijakan insentif dilakukan untuk menjaga dan memulihkan sisi permintaan, seperti konsumsi, investasi dan ekspor, dan juga dari sisi suplai atau produksi. Ya Allah, semoga aja virus corona ini bisa secepatnya berakhir ya, agar semuanya bisa normal lagi, biar bisa jalan ke mall dan liburan lagi. Hihi. Nah, segitu dulu ya pemaparan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.